Halo, apa kabar di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Orkes Farm. Terima kasih udah mengklik video ini. Ya, itu barusan adalah video highlight atau kilasan video tentang ikan saya, yaitu Channa Yellow Sentarum. Jadi dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman aja tentang ikan Channa Yellow Sentarum saya ini. Jadi dulu ikan ini saya beli barengan dengan teman saya, namanya Gati. Jadi dulu teman saya beli 3 ekor, saya cuma beli 1 ekor. Pada waktu itu saya membuat challenge terhadap diri saya. Waktu itu challenge-nya adalah saya akan merawat ikan ini tidak dengan dipus pakan. Artinya hanya dirawat biasa aja lah gitu, kasih makan, habis kasih makan ya udah. Diajak main pun jarang gitu lah ya. Sementara teman saya ikannya itu dipus pakan dan intens sekali diajak main, dikasih kaca, terus untuk menjaga mental ikan ini selalu galak, selalu agresif gitu ya tiap hari ya. Sementara saya tidak. 1 bulan kemudian perbedaannya sudah mulai terlihat. Ikannya teman saya ini udah cepet banget besarnya, sementara ikan saya tidak. Karena memang saya ya gitu, saya sengaja sih ngasih makannya itu ibaratnya kalau orang bilang sih ogah-ogahan lah ya gitu. Karena memang pada saat itu juga saya masih fokus dengan ikan saya yang satunya lagi. Di samping karena memang ada misi tertentu juga, memang saya ada punya kesibukan yang lain. Jadi ikan ini saya kasih makan, habis kasih makan tinggalin, paling cuma dikasih main cuma 5 menit, 10 menit, udah gitu udah tinggalin. Dan akhirnya berdampak pada ikan sih memang. Akhirnya ikan ini nggak begitu agresif, nggak begitu galak gitu ya. Dan ikan nampak kelihatan buluk ya dibanding dengan ikannya teman saya. Jadi punya teman saya ini ikannya barnya udah tebel, terus ikannya agresif, galak gitu ya. Terus udah mulai kekuning-kuningan itu di 2 bulan, di umuran sekitar 2 bulan ngerawat ya. Setelah 2 bulan. Sementara punya saya masih tetap buluk, hitam. Jadi ukuran pun lebih kecil dari ikan punya teman saya. 3 bulan kemudian, akhirnya perbedaan semakin mencolok. Di sini terlihat ikan teman saya ini udah kuning, sementara ikan saya masih begitu-gitu aja, masih buluk gitu ya. Ikannya nggak terlalu agresif. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk merubah metode atau merubah pola saya dengan tujuan saya ingin mengejar ketertinggalan saya. Yang tadinya barnya nggak tebal, saya ingin barnya tebal. Yang tadinya ikan nggak kuning, saya ingin kuning. Dengan tadinya ikannya nggak agresif, ingin lebih agresif. Jadi itu PR saya yang dikejar. Akhirnya ikan ini saya taruh di luar atau taruh di outdoor. Saya kasih ketapang. Jadi ikan ini selama hampir 21 harian lah ya, saya taruh di luar dengan kondisi yang kena matahari langsung. Dan memang kalau tengah hari itu panas banget, bahkan air pun bisa sampai anget gitu ya, dengan kondisi air yang pekat karena memang pakai daun ketapang. Setelah 21 hari akhirnya ikan saya pindahkan ke indoor. Di sini mulai terlihat perbedaan ikan dari semula sama setelah di treatment. Ikan sudah mulai kelihatan agak kuning gitu ya, udah mulai ambience kuningnya itu udah mulai kelihatan. Nah, di sini hari pertama masih nggak begitu kelihatan, hari kedua nggak begitu kelihatan. Seminggu kemudian ikan mulai terlihat kuning, udah mulai agresif, barnya udah mulai tebel gitu dan sebagainya macamnya sesuai dengan target yang saya inginkan. Lalu saya compare lagi dengan ikan teman saya. Di sini masih tetap terlihat perbedaan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah ikan teman saya ini calon bunganya sudah banyak, sudah kanan kiri sudah banyak putih-putih, udah pokoknya udah pola-pola bunganya itu udah kelihatan. Sementara ikan saya hanya masih sebatas kuning dan barnya tebal. Sementara untuk calon bunganya masih belum kelihatan. Bahkan dari segi ukuran pun kelihatan mencolok. Punya teman saya lebih besar daripada ikan punya saya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ikan yang dipuspakan dengan nutrisi yang terpenuhi, potensi ikan itu akan maksimal. Itu sih yang saya tangkap selama ini ya. Jadi kalau ikan asupan nutrisinya cukup baik setiap hari, itu potensi ikan akan cepat juga keluar gitu ya. Contohnya punya teman saya, bahkan saya mengalami itu di ikan saya sebelumnya yang red sampit, si korin, itu dia di ukuran 16, 17 udah keluar bunga. Jadi apa yang saya alamin dulu terjadi dengan
ikannya teman saya. Bunga sudah mulai keluar, sudah mulai kelihatan. Sementara yang nggak dipuspakan, yang dipuasain, cuman dapat di kuning sama bar tebal doang. Untuk bakat bunga nggak kelihatan. Nah, bagaimana caranya untuk mengeluarkan bunga itu? Akhirnya saya puspakan kembali. Ikan sudah kuning, bar sudah tebal. Akhirnya saya puspakan kembali, tapi dengan memberi makan yang cukup aja, nggak sampai buncit-buncit ya. Dari situ saya masih melakukan program itu sampai sekarang, dengan harapan agar bunganya bisa keluar atau bakat bunganya bisa keluar. Sebelum video ini dibuat, saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada teman saya yaitu Gati, dan ini adalah video di mana saya waktu itu melontarkan beberapa pertanyaan. Halo bro. Halo bro, apa kabar? Baik bro. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Udah berapa lama nih keep YS? YS ini gua keep 3 bulan. 3 bulan. Ya. Dari 8-9 sentian lah. Oke. Terus selama ini treatmentnya seperti apa sih, atau cara nge-keepnya kayak gimana? Cara nge-keepnya nggak ada yang istimewa, biasa aja. Dikasih makan, kalau perutnya kempes aja, pokoknya perutnya kempes gua kasih makan, perutnya kempes gua kasih makan, gitu aja. Mungkin orang bilang di push kali makannya, di push size dulu. Oke. Dikasih makan apa aja? Dikasih makannya cacing, ulat Hongkong, udang, tapi sekali-sekali aja, udang jarang, udang malah. Cuman cacing aja sama ulat Hongkong, cuman karena kotor gua stop. Ulat Hongkongnya gue stop, jadi cacing aja sih sekarang, masih cacing aja. Jadi untuk pemberian pakan ini nggak tahu berapa kali sehari ya, yang penting kempes kasih makan, kempes kasih makan. Kasih makan. Kadang kan kalau misalkan malam ke kamar mandi ngelihat kok udah rata lagi perutnya, gue kasih secukupnya lah, satu, tapi yang agak-agak gede lah, jadi dia kembung aja perutnya. Udah besok pagi lagi gue kasih, dan kempes gue kasih lagi. Oke. Pertama-tama sih pikirannya takut gemuk, cuman enggak sih. Oh gitu. Enggak obesitas dia. Terus percaya nggak kata-kata orang bahwa kalau ikan itu dipus terus ikannya nanti akan buluk, terus barnya nggak, ya begitulah penampilan ikannya jadi jelek gitu? Enggak sama sekali. Ya itu cuman mitos aja ya? Ya, karena gue juga sambil jalan sambil merhatiin perubahan ikan gue. Ternyata enggak, dia udah mulai keluar calon-calon bunganya juga, cuman dikasih makan apa adanya. Padahal penerangan juga sama aja, minim banget ini. Kadang-kadang aja dinyalain, jarang banget, malah lebih sering gelap ini. Cuman pas diterangin gue lihat ada mulai calon bunganya keluar, terus warnanya udah mulai kuning gitu. Jadi ya gue lanjutin aja apa yang udah gue lakuin selama ini gitu bro. Oke. Ini kan ada 3 ekor yellow sentarum nih. Ini rata-rata semuanya hampir sama ya ininya, hasilnya ya? Kebetulan gue belinya barengan ini. 3-3-nya langsung gue beli bareng, ukurannya sama semua. Ya sama, setiap mereka gue kasih makan ya semua gue kasih makan rata gitu. Dan waktu itu juga kayaknya belikan ini barengan sama gue ya? Iya, belinya barengan kan? Lu yang nganterin? Iya. Nah, gue beli ini, gue kasih makannya nggak yang ini gue banyakin, ini gue pengen lihat gitu. Ternyata memang ada, mereka punya potensi masing-masing sih menurut gue. Oke. Jadi ada yang 2 calon bunganya udah banyak yang keluar, yang 1 enggak, cuman di warna dia udah malah lebih kuning dia ketimbang yang lain. Oh gitu. Yang 2 barnya tegas, bunganya keluar. Yang satunya bunganya nggak keluar, kurang lah keluarnya, cuman dia udah kuning gitu. Pernah dipuasain nggak? Enggak, gua nggak biasa nguasain ikan. Kasihan. Berarti ini ikan total dipus ya? Iya, dikasih makan aja selapernya. Ngelihat perutnya rata pokoknya. Gua kasih makan. Nggak pernah gua puasain dia. Yang terpenting apa sih untuk memelihara ini? Pertama kita tahu ikan aja. Kita bacakan setiap hari, bukan asal kasih makan aja. Jadi kita melihat perubahannya dia,
Kalau kita pakai metode ini kok ternyata dia nggak ada perubahan, kita cari cara lain. Nah pas sudah settle, oh berarti gue yakin apa yang udah gue lakuin ini benar gitu aja, nggak perlu patokan sama kata orang ini kata orang itu, lampu harus full nyala apa enggak. Oke. Kalau dari mental udah dari awal udah selesai urusan mental. Mau dikuras habis airnya, nggak perlu disisain, dicemplungin lagi, coba dikasih makan pasti langsung ngaplok dia, langsung galak lagi. Udah biasa nggak mager lah dia ini ikannya. Jadi bukan dipuasain, dikuras airnya sampai habis. Kan ada yang bilang katanya harus disisain sekian persen. Ini enggak, gue bersihin semua sama substratnya gue bersihin. Nah gitu. Iya gue bersihin, yang penting bersih-bersihnya artinya nggak ada masalah sama mental. Pertumbuhan ikan juga nggak yang apa gitu, nggak pengaruh kok. Iya. Jadi ini yang dua udah keluar bunga ya, calon bunga udah keluar semua. Udah. Ya. Udah keluar bunga, calon bunga lah ya, belum bunga. Oke. Ini sekarang ukurannya sekitar 19-20 dikira. Dari ukuran 8 sampai 9. 8 sampai 9 cm ya. Ya 3 bulanan. Selama 3 bulan. Oke bro, terima kasih banyak ya infonya. Ya makasih banget ya udah datang sini. Jadi ini buat info teman-teman juga di sana bahwasannya bahwa ikan yang dipus itu akan menjadi buluk atau kurang bagus ya, gemukan, terus berpengaruh sama warnanya nantinya atau enggak. Oke. Asal kita lihat aja apa yang kita kasih pakannya. Oh gitu. Kalau kita ngasih makan nggak tahu mungkin udang apa jangkrik, kan banyak yang ngomong gitu, ada jangkrik juga apa segala macam. Gue pernah kasih jangkrik, cuman dia tuh kayaknya seharian perutnya kembung tuh, nggak buang air dia, kotorannya nggak keluar. Ya gue berasumsi kurang bagus buat pencernaan aja sih jangkrik. Oke. Gitu. Kepake cacing dia bagus, lancar gitu. Iya memang kan jangkrik. Iya kalau cacing kan memang untuk pencernaan bagus banget. Gue stop jangkrik, sekali aja gue beli jangkrik, udah gak beli lagi. Soalnya kesian, biasanya setengah hari gue kasih cacing 2 ekor, dia kempes perutnya setengah hari kemudian lah maksudnya ya. Terus kok enggak? Terus kalau pelet gimana? Pelet gak pernah gue, gak mau makan dia. Oke, jadi kecuali yang udah gue olah ulang ya. Aha. Pelet-pelet yang itu gue olah ulang, gue tambahin ini, bikin sama lu pernah tuh. Mau dia makan, cuman kenapa apa ya? Gue lihat nggak terlalu berubah sih. Gue kasih pelet juga warnanya cepat kuning atau matanya jadi merah, enggak sih. Itu jadi merah dengan sendirinya. Akan kembali kepada waktunya ya. Iya, emang udah ada waktunya, dia size-nya, umurnya lah, usia si ikan, dia bakal ngikutin kok. Yang penting ikannya ini sehat, mentalnya oke. Itu aja. Jadi intinya ikan itu dari kecil dipus untuk gede aja dulu ya. Iya, sama mentalnya dijaga lah. Jangan sering diobok-obok gitu, biarin aja. Kecuali air udah kotor kita ganti, gitu aja, gak usah terlalu diseni-seniin lah namanya. Kita sambil ngeliat juga nih kan, kalau ternyata dikasih ini kok ukurannya nggak proporsional nih, gue stop. Kelihatan jadi gemuk dia gitu, tapi selama ini nggak, cacing cukup lah. Oke bro, thank you banyak ya informasinya ya. Iya. Mudah-mudahan untuk Kisana di rumah di sana bisa juga buat tambahan informasi bagi Kisana di rumah. Oke bro, thank you ya. Iya, makasih bro. Oke Kisana, jadi itu adalah perbincangan saya dengan teman saya. Semoga bisa diambil hikmahnya, semoga bisa menjadi pemicu lagi Kisana untuk lebih bersemangat memelihara ikan di rumah. Karena walau bagaimanapun ikan itu tergantung kepada kipernya itu sendiri. Oke Kisana, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Orkes Farm.